Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Artanevia dengan NIM 1911146 dari kelas PAI 4E. Baiklah, video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Baiklah, ini adalah media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Kemudian saya coba untuk preview. Maka tampilannya akan seperti ini. Di sini saya membuat media pembelajaran interaktif dengan judul Mengenal Nama Allah dan Kitabnya. Saya ambil materi dari kelas 5 SD. Klik masuk. Pada bagian menu, kita klik materi. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu Mari Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi Mari Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, dan yang kedua aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 nama disebutkan dalam Asmaul Husna, yang artinya nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Asmaul Husna. Lalu, materi yang kedua, aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan 4 nama Asmaul Husna yang akan kita bahas. Yang pertama ada Al-Mu'mid. Artinya yang maha mematikan. Bila kita ingin bahagia, selalu taati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya rajin sholat, belajar, dan hormat kepada orang tua. Kemudian jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Misalnya mencuri dan berkelahi. Selain itu selalu biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Mu'mid, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, ada Al-Hayyu yang artinya yang maha hidup. Oleh karena itu, hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti memilih diri sendiri dengan cara makan dan minum secara teratur, serta menjaga kesehatan. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, ada Al-Qayyum yang artinya maha berdiri sendiri atau mandiri. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan, dan sebagainya. Yang terakhir, ada Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih tunggal atau esa, yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, misalnya mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran. Baiklah, kita kembali lagi. Kita ke bagian menu lagi. Ke bagian materi.
Kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu Firman Allah, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla. itu adalah salah satu firman Allah, yaitu surah An-Nisa ayat 136, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang tersesat. Lalu ada nama-nama kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem dalam bahasa Yunani. Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Kita kembali lagi kepada bagian menu. Materi terakhir yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji adalah petunjuk dalam kehidupan sebagai petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dengan rajin sholat. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia, misalnya membantu teman saat jatuh dari sepeda. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, misalnya memberikan makanan kepada ayam yang ada di halaman rumah kita, serta merawat tanaman yang ada di sekitar halaman rumah. Yang keempat, ajaran terpuji kepada diri sendiri, misalnya anak laki-laki yang memotong kuku dan anak perempuan yang berhias atau berpenampilan rapi saat ingin keluar rumah. Kembali lagi kepada bagian menu, masuk ke bagian kuis. Di bagian kuis ini, kita akan mengerjakan beberapa latihan soal. Klik Start. Soal yang pertama, sebutkan 99 nama Allah yang baik disebut dengan Asmaul Husna. Nama Allah yang berarti Maha Mematikan adalah Al-Mu'mit. Nama Allah yang berarti Maha Tunggal atau Esa adalah Al-Ahad.
Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah kitab Taurat. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tentu saja Al-Quran. Oke, kemudian kita masuk ke bagian referensi. Nah, di bagian referensi ini adalah mengenai materi yang saya ambil, yaitu dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, materi anak-anak kelas 5 SD. Exit. Nah, baiklah, itu saja presentasi dari saya mengenai hasil dari media pembelajaran interaktif yang telah saya buat dengan materi mengenal nama Allah dan kitabnya, diambil dari materi anak-anak kelas 5 SD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.